Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 3 September 2024 ya. Seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual ya. Jadi saya melakukan analisa saham-saham yang menurut saya menarik ya. Dan ya teman-teman harus paham juga bahwa saya analisanya nggak selalu benar gitu ya. Dan biasanya saya hanya entry kalau saham yang saya rekom itu direspon market diikuti kenaikan gitu ya. Jadi kalau sahamnya begitu open merah atau open nggak gerak, saya biasanya nggak entry. Ini sekedar buat teman-teman paham. Dan ya teman-teman harus tahu ya bahwa keputusan buy and sell itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya teman-teman harus bertanggung jawab lah dengan trading teman-teman masing-masing gitu. Oke, di tanggal 3 September saya punya 4 saham ya, BBYB, IOTF, Indi, ITMA ya. Jadi ini menurut saya saham yang akan dalam tanda kutip main besok gitu ya. Nah, untuk pembahasannya sendiri seperti ini ya. Nah, sedikit dulu ya teman-teman review yang kemarin saya rekom Toba ya. Toba per hari ini dia close ditutup naik 5,4% ya, dan hari ini pun data transaksinya menurut saya masih bagus ya, dan ya bisa ya kalau dijadikan sebagai WL lanjutan ya, tapi ya seperti itulah. Saya harap ya mudah-mudahan teman-teman cuan dari saham Toba. Yang kedua itu ada saham TNCA hari ini suspend ya teman-teman ya, dan beberapa waktu lalu dia juga sempat suspend, jadi udah jelas dia masuk FCA, mendingan better hindari dulu. BDKR dari mulai open dia langsung minus 10% ya teman-teman. Jadi ya BDKR sama TNCA draw lah ya. BDKR ini nggak perform. Yang selanjutnya yang keempat ada IMJS ini pada saat closing dia naik 4%. Nah karena naiknya nanggung gitu ya pada saat market opening, saya juga nggak entry di IMJS. Kalau PTRO yang saya sampaikan, PTRO ya yang poin yang kelima, PTRO ini ditutup naik 5%, dan ini bukan ditutup naik 5% ya, pada saat market opening tuh belum sampai 1 jam trading ya, 30-an menit dia sempat, dan ini dia sempat sentuh dia punya all time high ya. Nah, dia sempat sentuh dia punya all time high. Jadi ya apakah masih menarik ya? Menurut saya sahamnya Pak PP PTRO ini masih menarik untuk dipantau ya. Cuman ya teman-teman paham dan siap aja dengan resikonya karena naiknya udah tinggi sekali gitu ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan yang ikut rekomendasi cuan ya. Kalau nggak cuan ya sabar, nanti besok-besok kita cari lagi, fight lagi di market, cari banyak saham yang mudah-mudahan bisa kasih kita cuan gitu ya. Oke, ini saya buka dulu chartnya satu persatu supaya nggak terlalu lama. Yang pertama saya rekom BBYB ya. Kalau nggak direkom ini gimana ya, saham ini hari ini naik 12%, data transaksi value-nya 30 miliar, super liquid, data transaksinya juga oke ya. Kalau nggak salah itu foreign net buy ya, domestiknya small aja. Dan ya kalau ngelihat data transaksi investor sih sebenarnya ini saya berasumsi banyak investor retail yang udah take profit di saham BBYB ini ya teman-teman. Dan ini dia sahamnya menarik ya, baru ini masuk dalam kategori menarik. Kenapa? Karena volumenya kencang sekali, hari ini naik 12%. Kalau ngelihat data transaksi dan chart serta harga ini enak banget sebenarnya buat di scalping, dan ini super liquid ya teman-teman. Kemarin tadi pagi saya sempat pantau dia juga nih di area 29 berapa ya, yang agak susah break. Setelah itu dia kencang lanjut ya 290-an ya, dia mau break gak jadi, tapi akhirnya close-nya di 318 ya. Menurut saya oke ya, ini bisa teman-teman pantau jadi watchlist. Nah yang selanjutnya adalah saham IOTF ya. IOTF data transaksi juga menurut saya oke. Yang main ini keren dia nih market maker ya, karena dia berhasil mengajak AK foreign ya buy di saham ini. Kalau ngelihat sekedar ngelihat candlenya aja gitu ya, ini kan sebenarnya ada pola cup and handle ya buat teman-teman yang jago-jago technical ya, harusnya tahu lah ya, ini neckline gitu kan ya. Terus ini saya coba bikin lukisan-lukisan sederhana ya teman-teman, saya juga ya sangat mungkin salah gitu ya, tapi memang di saham ini sebenarnya analisa teknikal agak kurang sih, agak susah karena pola pergerakannya ya gitulah. Ya, jadi ini
seperti membentuk pola cup and handle gitu ya. Dan kalau memang market makernya mau nurut sama technical ya harusnya ya sekitaran sini kalau besok dia berhasil jebol neckline. Ya ini mungkin ya, tapi ini saya juga mungkin bisa salah, tapi yang jelas AK Foreign ini masuk dan Becky big player yang menggerakkan jadi mover saham YOTF ini. Ya saham YOTF ini menurut saya menarik dan data transaksinya juga ya menurut saya oke gitu ya. Ini mostly asumsi saya ini adalah broker retail yang keluar ditampung diakumulasi oleh AK dan Becky gitu, karena ZP yang top player 3-nya jauh ya selisihnya. Ya, jadi memang dari sini movernya Becky sama AK, jadi menarik untuk dipantau gitu ya. Lanjut saham Indi. Nah ini saham Indi juga menurut saya menarik kalau ditarik dari agak jauh ya, di tanggal Januari tanggal 2 ini dia ada di posisi resist. Nah besok ini jadi penentuan apakah dia breakout atau hanya false break hari ini gitu ya. Hari ini dia naik kenceng, naiknya itu 6%. Sahamnya udah jelas ya, saham Indi kan super liquid ya. Mungkin seperti itulah, yang nonton konten saya pasti keserap banget kalau mau trading di saham ini, dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda sahamnya itu uptrend gitu ya. Ini kalau ngelihat ada candle ada chart pattern apa ya namanya ya, 1 2 head and shoulders inverted ya, tau lah ya, saya nggak terlalu ngerti. Yang jelas sahamnya naik dan pola kenaikannya juga menarik menurut saya. Ini kan ketika market opening dia naik kencang gitu ya, slow pelan tapi mulai kencang, dan ini sahamnya liquid, jadi ya menurut saya menarik untuk dipantau. Nah yang keempat itu ada saham ITMA. Ini juga saham menurut saya menarik, data transaksinya juga menarik. Ini cuman yang main di sini saya berasumsi ini banyak broker-broker yang jarang dipakai oleh broker retail ya, kayak broker orang banyak bilang ini broker zombie yang main di sini. Ya tapi apapun itu hari ini sahamnya pergerakannya sangat mantap ya. Dia ARA dikunci di arahnya itu 64.000 lot di bid di harga ARA ya. Nah, pola saham kayak gini biasanya dia akan volatil ketika market opening besok, dan ini juga liquid ya. Seperti itu. Nah paling itu, dan ya kalau buat teman-teman yang tahu kenapa saya nggak pilih saham-saham yang ada di top gainer kayak LAK dan juga PGLI, yang mungkin buat bahan belajar aja gitu ya, bahan diskusi ya. Menurut saya ini saham agak bisa untuk dijadikan sebagai watchlist, tapi buat teman-teman yang baru nonton konten saya dan belum paham, resiko untuk sangkut di pola saham seperti ini besar banget. Kenapa? Karena data transaksinya kurang begitu besar, dan ini mostly asumsi saya ini retail main gebuk-gebukan gitu ya. Ya kebetulan aja harga sahamnya naik ya. Pola transaksinya nggak meyakinkan gitu, dan ini juga saham ARA, PGLI ya. Teman-teman lihat aja di sini top buyernya 13 juta, 10 juta, 7 juta. Jadi value transaksinya aja nggak sampai 100 juta. Artinya apa? Saham yang menggerakkan saham ini sampai ARA ini bandarnya bukan bandar tajir ya gitu ya. Transaksinya kecil gitu. Jadi buat teman-teman yang mau main di saham ini ya menurut saya hati-hati. Jadi dari saya untuk besok itu ada BBYB, IOTF, Indi, ITMA. PTRO masih menarik ya untuk dipantau. Toba juga seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh sharing di kolom komentar. Terima kasih, salam cuan, thank you.